Setelah sukses meraih tingkat partisipasi pemilih tinggi di pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum KPU kembali dihadapkan pada tantangan selanjutnya mempertahankan bahkan meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu 2024. Dalam rapat koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat tahun 2022 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis 15 September 2022, Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan ada 3 aspek pendidikan yang perlu dipahami jajaran Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat terkait penyampaian informasi. Pertama, aspek kognitif membuat tahu, membuat paham. Aspek afektif membangun sikap apa yang kita harapkan dari pemilih, dan aspek psikomotorik, pesan bisa menggerakkan hati, menggerakkan pikiran pemilih untuk berpartisipasi di dalam pemilu. Nah, oleh karena itu, yang namanya pendidikan sekali lagi ya, itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif. Kognitif itu membuat tahu, membuat paham. Pesan yang disampaikan itu dapat dipahami, dapat dimengerti. Yang kedua adalah ada aspek afektif. Afektif itu membangun sikap. Dari tahu, paham, lalu sikap apa yang kita harapkan dari pemilih. Kemudian yang ketiga adalah psikomotorik. Ini kemudian pesan bisa menggerakkan hati, menggerakkan pikiran pemilih untuk berpartisipasi di dalam pemilu. Sementara itu, pada sesi pengarahan, Agus Melas menyampaikan KPU tengah membuat cetak biru blueprint terkait strategi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. KPU Republik Indonesia sekarang sedang menyusun cetak biru terkait dengan roadmap sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Kita juga sedang menyusun untuk mengembangkan lagi yang namanya sistem informasi partisipasi masyarakat, sehingga semua pengalaman baik yang telah kita lakukan bisa terekam, terdokumentasi dengan baik. Diskusi panel dibagi menjadi 3. Diskusi pertama dinarasumberi oleh Agus Melas, Muhammad Afifuddin, dan Rahmat Santoso. Diskusi kedua dinarasumberi Anisha Dasuki dan Uni Lubis, dan pada diskusi panel terakhir dinarasumberi Yan Kurniawan dan juga Abi Besman. Pada sesi penutupan rakor, Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengungkapkan akan ada formasi P3K sebanyak 1.352 yang akan dibuka per Oktober 2022. Adapun terkait anggaran, Bernard mengungkapkan akan ada penambahan anggaran di akhir tahun dan saat ini KPU mulai merevisi anggaran tambahan tersebut. Sementara terkait Sarpras, Bernard kembali menyampaikan baru bisa dilakukan dalam bentuk perbaikan dan perawatan atau belum bisa membangun kantor baru. Perlu juga kami sampaikan bahwa terkait kekurangan SDM tidak hanya di divisi sosialisasi tapi di seluruh divisi dan seluruh tingkatan kesekretariatan. Alhamdulillah kita pada tahun ini mendapat formasi P3K sebanyak 1.352. Kemudian terkait dengan Sarpras, untuk tahun ini sebagaimana saya sudah sampaikan di beberapa forum dan juga berdasarkan arahan pleno, ketua dan anggota KPU RI, bahwa untuk tahun ini untuk perbaikan baik Sarpras untuk nanti Sosdikli maupun Sarpras IT maupun Sarpras untuk semuanya, itu kita baru bisa menambahkan untuk perbaikan yang kecil. Hadir pada rakor, anggota KPU Agus Melas, Parsadan Harahap, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Muhammad Afifuddin, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Aryawan, jajaran pejabat Eselon 2 Setjen KPU, peserta rakor sebanyak 1.033 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU KIP Kabupaten Kota se-Indonesia.